Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan memilih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu wahai Muhammad, Tuhanmu wahai Muhammad, menciptakan dan memilih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menetapkan bilangan bulan-bulan dalam setahun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dan menjadikan di antara bulan-bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh kita langgar kehormatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ithna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram yang telah dijadikan dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatan Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zamanu kad istadara kahayatihi. Sesungguhnya zaman itu beredar sesuai dengan keadaannya. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diciptakan dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bulan-bulan haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ada 3 bulan haram yang berturut-turut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama Dzulhijjah, yaitu yang pertama Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram wa Rajabu Mudhar. Adapun bulan Rajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi baina Jumada wa Sya'bana. Bulan Rajab ini
terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan memilih bulan Dzulhijjah sebagai salah satu bulan haram atau salah satu bulan yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam, hari ini kita tepat berada di hari pertama di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kepada kita dengan bulan Dzulhijjah yang sangat mulia ini, dengan bulan Dzulhijjah yang sangat agung ini. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keutamaan ini, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik untuk memaksimalkan amalan-amalan soleh di bulan haram ini. Ketahuilah umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kebaikan yang kita lakukan di bulan ini semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula halnya dengan dosa dan maksiat dan kezaliman yang kita lakukan di bulan mulia ini juga akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Dzulhijjah inilah terdapat 10 hari pertama yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi hari-hari lainnya sepanjang tahun. Di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini yang tidak terdapat pada hari-hari lainnya di sepanjang tahun adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, ini menunjukkan akan keagungan dan keutamaan makhluk tersebut. Karena sesungguhnya yang agung tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung pula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri, demi waktu fajar kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walayalin ashar, dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan demi malam yang 10. Dan yang dimaksudkan dengan walayalin ashrin, demi malam yang 10 di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama kita, baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in maupun dari generasi setelah mereka. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, huwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita untuk banyak berzikir di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallah, dan agar supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar supaya mereka memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum, atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa binatang ternak. Umat al-Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa hari-hari tertentu itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di antara yang berpendapat dengan pendapat tersebut adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Abu Daud juga meriwayatkan, dan yang lainnya rahimahumullahu taala jami'a dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Perhatikan umat al-Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Qalu,
Para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa menandingi, juga tidak bisa menyaingi ganjaran, keutamaan, amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali dalam satu kondisi, kata beliau, yang bisa mengalahkan keutamaannya, yaitu rajulun kharaja binafsihi wa malihi, seseorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, lalu ia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya tersebut. Umatul Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini terdapat satu hari yang kita kenal dengan hari Arafah, Yaumul Hajjil Akbar wa yaumu maghfiratiz dzunub, hari pengampunan dosa, wa yaumul idki minan niran, dan hari pembebasan dari api neraka. Andai umatul Islam tidak ada keutamaan lain di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini kecuali keutamaan yang terdapat pada hari Arafah, maka keutamaan pada hari Arafah ini telah mencukupi. Di 10 hari pertama Dzulhijjah terdapat hari penyembelihan, wa huwa afdalu ayyamis sana, dan hari penyembelihan tersebut adalah hari terbaik sepanjang tahun inda ba'dil ulama, menurut pendapat mayoritas para ulama. Imam Abu Daud, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim rahimahumullahu taala jami'ah meriwayatkan dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam," sesungguhnya hari-hari yang paling agung, sesungguhnya di antara hari yang paling agung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indallahi tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumun nahri, adalah hari penyembelihan, thumma yaumul karri, kemudian sehari setelah penyembelihan. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan momen berkumpulnya induk ibadah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, walladzi yadhhar, dan yang nampak adalah anna sababa, bahwasanya sebab fimtiyazi asyri Dzulhijjah, terdapatnya keutamaan khusus pertama 10 Dzulhijjah, limakani jatima'i ummahatil ibadati fihi, karena 10 hari pertama Dzulhijjah adalah merupakan tempat berkumpulnya induk ibadah di dalamnya. Wahia as-salat, kata beliau, yaitu salat, wasiyam dan puasa, wassadaqah dan sedekah, wal haji dan haji, wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan tempat berkumpulnya induk ibadah ini tidak terdapat pada bulan lainnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ibadallah, karena bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan haram, bahkan bulan haram termulia dari 3 bulan haram lainnya, dan 10 hari pertamanya adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Maka tentu saja bulan ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Momen spektakuler ini tidak boleh kita biarkan begitu saja hanya dengan ibadah-ibadah standar kita yang bisa kita lakukan, yang biasa kita lakukan di hari-hari dan di bulan-bulan lainnya. Maka di bulan ini umatul Islam, kita harus memaksimalkan diri kita
untuk melakukan berbagai macam ibadah-ibadah utama. Dan di antara ibadah-ibadah utama yang seyogianya seorang muslim memperbanyak di waktu-waktu ini adalah dimulai dengan memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kezaliman yang kita telah lakukan selama ini. Karena mustahil bagi kita semua untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk ketaatan sedang kebeningan hati kita tertutupi oleh dosa dan maksiat. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna," andai hati-hati kita ini bersih, "ma syabi'at an kalami rabbina," maka hati kita ini tidak pernah puas, tidak pernah bosan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula halnya dengan ibadah-ibadah lainnya, tentu akan mudah kita lakukan andai hati kita ini bersih dari dosa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Aku pernah terhalang untuk mengerjakan sholat malam selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang telah aku lakukan di masa lalu." Ibadallah. Kemudian di antara ibadah utama yang harus kita perbanyak di hari-hari ini adalah ibadah puasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama yauman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Ibadallah, kalau berpuasa sehari di jalan Allah pada hari-hari biasa saja secara umum akan menjauhkan dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan, maka bagaimana lagi dengan puasa yang kita lakukan di hari-hari terbaik sepanjang tahun ini. Di samping itu umat al-Islam, pada tanggal 9 Zulhijjah nanti ada ganjaran besar yang menanti seorang muslim yang melaksanakan puasa di hari tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah," puasa pada hari Arafah, "ahtasibu 'ala Allah," aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "an yukaffiras sanata allati qablahu," bahwa dengan sebab puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni 1 tahun dosa kita yang telah lalu, was sanata allati ba'dahu, dan 1 tahun, dan akan mengampunkan dosa 1 tahun yang akan datang. Ibadallah, di antara ibadah utama yang harus kita perbanyak di hari-hari ini adalah ucapan takbir atau ucapan Allahu Akbar, ucapan tahmid yaitu ucapan alhamdulillah, dan ucapan tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah. Karena ibadah ini ada perintahnya langsung dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aktsiru fihinna," maka berbanyaklah di dalam hari-hari tersebut, minat tahlili, ucapan tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah, wat takbir, dan ucapan takbir yaitu ucapan Allahu Akbar, wat tahmid, dan ucapan tahmid yaitu ucapan alhamdulillah. Imam Bukhari berkata, "Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in," adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in, yakhrujani ila suq, mereka berdua keluar ke pasar, fi ayyamil ashri, pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yukabbiran, lalu keduanya pun bertakbir di pasar tersebut, wa yukabbirun nasu bitakbirihim, lalu orang-orang yang ada di pasar tersebut juga mengikuti takbirnya beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau juga berkata, wa kana Umaru yukabbiru fi khutbatihi bi Mina, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memperbanyak bertakbir di dalam tendanya pada saat berada di Mina. Fa yasma'ahu ahlul masjid fa yukabbirun, lalu orang-orang yang ada di masjid pada saat itu mendengarkan takbirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka kemudian mereka pun bertakbir seperti takbirnya Umar. Wa yukabbiru ahlul aswaq, bahkan orang-orang yang ada di pasar pada saat itu ikut bertakbir, hatta tartajju Mina takbiran, sehingga Mina pada saat itu bergetar dengan takbir manusia pada saat itu. Ibadallah, di antara ibadah utama yang seyogianya kita lakukan nanti di tanggal 10 Zulhijjah
adalah ibadah kurban. Karena ibadah kurban menurut sebagian ulama kita adalah hukumnya wajib bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasalli," maka salatlah engkau wahai Muhammad, "li rabbika," karena Tuhanmu, "wanhar," dan berkorbanlah engkau. Perhatikan umat al-Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata perintah. Sedang kaidah mengatakan al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kepada wajibnya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berkurban, maka begitu pula dengan kita sebagai umatnya yang mempunyai kemampuan untuk itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang mempunyai keluangan, barang siapa yang mempunyai kelebihan rezeki, walam yudahi, lalu kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita semua dapat memaksimalkan diri kita beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.